Halo pemirsa, apa kabar? Anda sedang menyaksikan Sinpo Dunia yang akan menghadirkan informasi dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Dewa Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari The Vessel, bangunan ikonik di New York yang menjadi favorit turis, kini kembali dibuka setelah 3 tahun ditutup. Bangunan dengan nilai arsitektur mencapai 25 miliar dolar ini sebelumnya sempat menjadi lokasi terjadinya beberapa kasus bunuh diri. Berikut informasinya. Bangunan ikonik The Vessel di New York ini kembali dibuka untuk publik. Sebelumnya, The Vessel terpaksa ditutup karena sempat jadi tempat kejadian perkara 4 kasus bunuh diri, sambil memenuhi desakan untuk bangun fitur keamanan ketat untuk pengunjungnya. So we've installed a steel mesh from level to level that allows for people to see through, but also prevents access out of the vessel on each level. And so it allows people to walk all the way up to the top of the elevator at the top of the vessel, but also preserving the views. Sejak bangunan ini pertama kali dibuka untuk umum pada 2019, The Vessel sempat jadi tujuan wisata yang populer. Inisiatif fitur keamanan baru ini disambut baik oleh pakar psikologi untuk mencegah upaya bunuh diri. There is a barrier, then that provides extra time when the person might change their mind or somebody might intervene, because that period between thinking about and attempting suicide can be a matter of minutes. Selama penutupan The Vessel, area ini tetap populer di kalangan turis meski hanya bisa bersuah foto dari luar. Kini para pelancong kembali bisa melihat interior The Vessel dan berselfie ria dari ketinggian dengan aman. I feel like the netting is good not only for safety but for people like myself that are afraid of heights. So it's a good thing, it keeps people safe. Setelah dibuka kembali, The Vessel bisa dikunjungi dengan biaya masuk $10 atau sekitar Rp150.000. Bangunan yang kini jadi ikon baru kota New York berada di kawasan mewah barat di Manhattan. Bunuh diri jadi salah satu penyebab kematian yang cukup fatal di New York. Data tahun 2019 misalnya menunjukkan ada 525 orang yang tewas bunuh diri di negara bagian New York. Dan lompat dari ketinggian jadi penyebab bunuh diri keempat terbesar di New York City. Pada tahun 2021 misalnya, terakhir ada seorang remaja berusia 14 tahun yang lompat dari ketinggian dan tewas di sini. Dari New York City, saya Randy Wijaksana, VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Zimbabwe mengubah tempat pembuangan sampah di Harare menjadi sumber biogas untuk listrik. Proyek ini juga disambut baik karena menciptakan lapangan kerja. Namun beberapa warga khawatir hal ini akan menguras pajak. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Projekti inoyi iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neprojekti inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking, broiler heating, as well as harvesting an organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geo Pomona Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residents Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah.
We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sementara ini robot tanpa awak di perairan semakin berkembang dengan kapal otonom yang juga di drone di bawah air ini digunakan untuk eksplorasi dan juga misi penyelamatan. Berikut informasinya. Kapal tanpa awak atau USV bernama The Otter ini mondar-mandir di air saat melakukan peragaan di Sungai Thames di London. That's a autonomous USV, fully electric USV, using sonar technology, collecting data from the seafloor underwater and stitching that together with GPS mapping so that we can see what the seafloor looks like. The Otter tampil di konvensi teknologi bawah laut di London bersama berbagai macam robot lautan lainnya. Pasar untuk robotika bawah laut diperkirakan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dasawarsa berikutnya, karena teknologi telah berevolusi untuk memberi solusi yang lebih murah bagi berbagai misi. Previously, you'd have to have a big vessel and big chunky equipment to gather this data, and we've narrowed that down to a single operator sitting at home behind his desk. Drone bawah air dari perusahaan Chasing ini dirancang serbaguna dan mampu melakukan inspeksi kapal dan infrastruktur, penelitian ilmiah, bahkan penyelamatan. One of our robots, we can attach 20 plus accessories. Let's say for scientific research or for environmental, we got water samplers or sensors. For search and rescues, you can use sonars, imaging sonars to detect bodies. Juga untuk tugas yang terlalu berbahaya bagi manusia, seperti mencari ranjau darat di sepanjang pantai. Sementara robot bayonet dari Green Sea IQ dirancang untuk bekerja di zona selancar yang ombaknya banyak. What robots and autonomy gives us is it gives us new jobs to do, new ways of working. Banyak pihak memperkirakan akan terdapat lebih banyak robot perairan yang diproduksi pada tahun-tahun mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pada tahun 2024 warga Nairobi kritik pembangunan gedung ilegal oleh kontraktor Tiongkok. Aktivis menuduh pelanggaran hukum, sementara ekonom melihat juga sebagai dorongan bagi persaingan konstruksi Kenya. Di pinggiran kawasan Kilimani di Nairobi, warga seperti Jerotich Sei sedang mempertimbangkan langkah berikutnya untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pembangunan ilegal di wilayah ini. What we are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire stations, you don't have enough schools, you don't have hospitals, all you're doing is just building and building and building accommodation without the requisite planning. Kilimani adalah salah satu kawasan yang warganya menentang pembangunan gedung-gedung bertingkat. Menurut arsitek di konsultan pembangunan perkotaan EcoBuild Africa, banyak bangunan tidak memenuhi persyaratan pembangunan gedung. A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same City Hall's development control requirements. And they're approved in City Hall. They're actually approved in City Hall. And I can say this without fear of contradiction. For donkey years, City Hall has been the citadel of corruption. Jerotich mengklaim perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan praktik korupsi untuk menghindari prosedur hukum. And I really call out the Chinese Property Developers Association here. They are complicit. They have understood the propensity and appetite for corruption that you find in this county, and they have exploited it to the hilt. Pejabat pemerintah kota menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar, dan para pengembang Tiongkok tidak menanggapi permintaan VOA untuk menanggapi klaim tersebut. Tapi menurut ekonom XN Iraki, kontraktor Tiongkok telah membawa efisiensi pada industri konstruksi. Let's have the competition. I think that is going to raise the Kenyan construction industry. The Kenyan expertise are going to run something.
In the long run, the customers are going to benefit because there's no competition. We shall do shorter work, we cannot be efficient. Konstitusi Kenya mengharuskan keterlibatan warga negara dalam keputusan pemerintah mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Whereas the law provides very elaborately about public participation and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service. We still have the government officers calling for public participation when they've already made a decision. So they're doing it just to tick the boxes. Menurut Alfred, hujan lebat dan banjir mematikan di Kenya belum lama ini memperparah masalah yang disebabkan oleh pembangunan tidak terencana. By the time you have those areas built, you are not likely, especially in these areas where we look at 1 acre development, the entire space is going to be concrete. Where does that water go? Dan pada saat Bank Dunia memproyeksikan 70% populasi global akan tinggal di wilayah kota pada tahun 2050, para ahli mengatakan perencanaan akan menjadi kunci bagi kota-kota seperti Nairobi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan informasi kita lanjutkan. Pemirsa, para petani di Nabia menebang pohon akasia invasif untuk membuka lahan bagi ternak. Kini sebuah perusahaan memanfaatkan potongan pohon dan juga jamur miselium untuk menghasilkan batu bata yang tahan lama dan juga ramah lingkungan. It's mycelium density 1. Hilma Nashandi menanam jamur di Mycohep di Breakwater, sebelah utara ibu kota Namibia, Windhoek. Perusahaan ini menjual jamur di toko-toko retail. Namun produk utamanya bukan hanya itu. Jamur miselium yang mirip akar ini tumbuh di substrat pohon akasia invasif yang kemudian digiling menjadi serbuk gergaji. So the mycelium in the substrate form a bond. Mycelium now behaves like a glue that is binding the substrates together as it feeds on it. Now you have more of like a block. So it will require some strength for you to break it apart. Para pekerja memasukkan balok ke alat pengepres untuk dibuat batu bata persegi, lalu dipanaskan selama 12 jam untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Setelah didinginkan selama 24 jam, batu bata ini siap digunakan. Menurut pengawas di proyek Mycohep, batu bata ini sangat kuat. This is our finished product of extracting the brick. This is a very, very, very strong brick. It can weigh, its strength is about 35 MP, and it weighs about, as a finished product, it weighs about 13 kilograms. Batu bata yang sudah jadi bahkan lebih kuat dibanding beton menurut Mycohep. Arsitek dalam proyek prototipe bangunan perusahaan ini, Gilbert Shafa, mengatakan batu bata ini juga memiliki fungsi insulasi yang baik sehingga cocok untuk musim panas dan musim dingin di Namibia. Menurut Gilbert, pembuatan bata ini tidak menghasilkan banyak karbon dioksida penyebab pemanasan global. The carbon footprint of the brick, when you compare with the traditional bricks, it doesn't consume a lot of, it doesn't have cement in. Because the process of making cement, that's where you've got a lot of carbon emission. Mycohep mengatakan setiap 15 tahun, pemerintah Namibia ingin menyingkirkan sedikitnya 300 juta ton pohon akasia yang invasif. Menurut perusahaan ini, mereka dapat mengubah pohon-pohon itu menjadi batu bata untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Namibia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, warga Arab telah bermigrasi ke Amerika Serikat sejak puluhan hingga ratusan tahun lalu. Namun mereka masih menghadapi prasangka di sana. Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan ini berusaha mengatasi persepsi negatif tersebut. Imigran Arab telah datang ke Amerika setidaknya sejak tahun 1890-an. Awalnya banyak yang datang untuk mencari peluang ekonomi. Dan kemudian banyak yang datang karena gejolak politik di negara asal mereka. Di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn, Michigan, kita diajak menyelami bagaimana imigran ini jadi bagian dari masyarakat Amerika. We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans. They express their experiences in their own words. This provides people with a more authentic and real representation of what it means to be Arab American. Kisah imigrasi warga Arab tidak banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Amerika. Yang diketahui orang Amerika tentang orang Arab seringkali hanya berdasarkan stereotip negatif.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab, the being afraid of the Arab that comes from abroad. I think that's the very obvious one, but it's a bit overplayed. And I think one of the more harmful stereotypes that currently exist in American media is the oppressed Arab woman. Museum ini menceritakan berbagai pengalaman orang Arab Amerika, termasuk kehidupan kerja, mereka yang mengabdi pada negara mereka, seniman dan karya mereka, Of course, olives. Of course, we have hummus. dan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan benda-benda yang biasa ditemukan di dapur Arab. We're not always responding to misconceptions and narrative, although that's a major part of our work and a major sort of impetus for creating a museum like this. But also we're sort of presenting ourselves as we are unapologetically. Museum juga menampilkan tokoh-tokoh terkemuka Amerika keturunan Arab. Inilah meja kerja Joseph Hager, seorang imigran Lebanon yang menciptakan merek celana pria Hager yang ikonik pada tahun 1926. You know, the Arab Americans were very entrepreneurial. Museum ini memiliki beragam koleksi, termasuk daftar penumpang Arab Amerika di kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912, serta menjelaskan keragaman di dalam komunitas Arab. Half of the Arab American community is Christian. And in fact, the earlier immigrants who came in the late 19th century, early 20th century were predominantly Christian. Orang Arab Amerika adalah komunitas yang beragam dari Afrika Utara hingga Asia Barat. Namun begitu mereka menetap di AS, kata Direktur Museum, mereka menjadi orang Amerika sekaligus orang Arab. Arab American Institute mencatat warga Amerika keturunan Arab memiliki garis keturunan dari 22 negara, termasuk Maroko, Sudan, Yaman, dan Palestina. Mereka tinggal di seluruh wilayah Amerika, namun memang terkonsentrasi di beberapa kawasan metropolitan seperti New York, Chicago, dan juga Washington DC. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi berikut ini pemirsa, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia saat ini. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far. And that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinfo Dunia edisi kali ini. Saya Deo Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
Simple TV, News, Sport, Entertainment.